selamat datang di ibadah online Immanuel Assembly of God pada hari ini. Kami berdoa saudara senantiasa sehat dan diberkati Tuhan Yesus. Saudara, kami mempunyai informasi untuk saudara bahwa kami sudah memulai kembali ibadah kami di gereja setiap hari Minggu pada pukul 1 siang di gereja Immanuel Assembly of God yang beralamat di 165 Upper East Coast Road. Dan untuk mendaftar nama saudara dan juga untuk informasi lebih lanjut, saudara bisa menghubungi kantor gereja kami di nomor telepon 644-555-66. Saudara, dan jangan lupa saudara tetap harus mematuhi protokol kesehatan dengan memakai face mask dan memakai hand sanitizer jika diperlukan. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi Trace Together di handphone kalian masing-masing. Saudara, minggu depan adalah minggu pertama. Jangan lupa untuk menyiapkan perjamuan suci saudara dengan menyiapkan roti dan juga air anggur. Baik, mari saudara kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman hari ini, biar kita boleh bertumbuh dan menjadi berkat untuk orang banyak. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang saudara, dan kita boleh jumpa lagi di online. Dan hari ini saya mau berbicara sharing tentang Yesus sembuhkan orang kusta, ya, di mana di Matius pasal 8 ayat 1 sampai ke 4. Mari kita baca ayat firman Tuhan dari Injil Matius pasal 8 ayat 1 sampai yang keempat. Mari kita baca bersama-sama. Setelah Yesus turun dari bukit,
orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Sekitar itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Mari saudara, mari kita berdoa buat renungan hari ini. Tuhan Yesus, hari ini kita boleh datang bersama-sama. Tuhan, kami mau datang merendahkan hati kami supaya kami boleh belajar firman-Mu Tuhan. Kami minta Tuhan bahawa Engkau siapkan hati kami supaya kami boleh belajar bersama-sama dan kami boleh aplikasi firman-Mu dalam hati kami masing-masing Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini saya mau sharing dan kita boleh lihat bahawa renungan ini akan menolong kita untuk mengerti hati Yesus. Ya. Kita lihat bahawa hati Yesus itu penuh dengan belas kasihan. Dan di mana dia sembuhkan orang kusta ini. Dan mari kita datang kepada Tuhan dalam iman, percaya kepada dia dalam kesembuhan. Dan dalam objektif hari ini kita akan lihat dan kita akan belajar bersama-sama melalui firman Tuhan. Objektif yang pertama, kita akan belajar untuk datang kepada Yesus dengan membawa kebutuhan atau keperluan kita kepadanya. Saya tahu bahawa setiap orang punya kebutuhan. Kita ada dalam banyak keperluan dalam secara pribadi, baik dalam keluarga dan kepada kehidupan kita secara pribadi untuk kebutuhan jasmani. Kita tahu bahawa dalam saat-saat begini banyak orang dalam kebutuhan. Dan nombor dua, kita akan belajar untuk mengerti atau mengetahui bahawa Yesus peduli kepada kita. He cares. Dan di mana Yesus pedulikan seorang kusta ini, dia menunjuk belas kasihannya. Hari ini, saudara, Yesus juga peduli. He cares for you. Dan yang ketiga, kita akan lihat di sini untuk mengalami sentuhan atau jamahan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Di mana kita lihat dan kita baca di Injil Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4. Yesus jamah orang kusta ini. Dan hari ini Yesus juga mau jamah kita. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita akan merasakan jamahan Tuhan. Saudara, di dalam Injil Matius pasal 8 ayat 1 sampai ke 4, kita lihat sesuatu Injil Matius yang mencantum sesuatu cerita yang begitu indah tentang kesembuhan. Ya. Dan di mana kita lihat bahwa Yesus menyembuhkan seorang kusta atau yang penderitaan kusta. Orang yang dikuncikan dan dijauhkan dari masyarakat. Kita bisa melihat dan merasakan di mana keadaan orang kusta ini. Dan Yesus mendemonstrasikan tidak hanya luas tentang kasih-Nya bagi manusia yang rasanya terhilang, tetapi
juga kuasa kedaulatannya. Dan di mana kita akan baca di Injil Matius pasal 8 ayat 1, yang di manakah dikata bahwa Yesus turun dari bukit. Ya. Dan kita lihat secara background, latar belakangnya. Dan kita lihat bahwa di mana Yesus berbicara di pasal 5 sampai pasal 7 di Injil Matius tentang khotbah Bukit Zaitun, atau tentang khotbah Bukit Zaitun, ya, Sermon of the Mount. Ya. Dan untuk mengerti dalam secara hal ini yang terjadi di fasa yang ke-8, ini sangat penting buat kita mengerti bahwa Yesus, kita lihat bahwa seorang kusta ini datang kepada Tuhan setelah Yesus turun. Nah, demikian kita dapat memahami kasih Tuhan kepada orang-orang yang dalam kebutuhan. Ya, kasihnya melebarkan orang kusta, dia akan mengulurkan kasihnya kepadamu. Hari ini, saudara, kita lihat bagaimana kasih Tuhan akan menunjuk kepada kita. Bahwa Yesus bisa menunjuk belas kasih kepada orang kusta. Hari ini Yesus juga boleh menunjuk belas kasih kepada kita. Poin yang nomor 1 kita akan lihat di sini bahwa Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan atau mentahirkan orang kusta ini. Ya. Dan kita lihat di ayat 1 sampai yang ke-4. Ya. Dan kita sudah tahu, dan kita akan baca di mana ayat yang kedua. Ya, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Ya. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Sekitar itu juga tahirlah orang itu yang daripada kustanya. Kita lihat dengan luar biasa di mana Yesus jamah orang kusta ini. Dan kita lihat bahwa pada waktu Yesus turun dari bukit dan banyak orang ikut, ya, Yesus. Mereka ikut Yesus. Mereka jalan melalui di padang gurun. Mereka ikut Yesus. Dan saya tahu bahwa dengan hal ini Yesus sangat sibuk. Tapi banyak orang datang kepada dia dan ingin mendapat kesembuhan. Dan mereka ingin Yesus jamah mereka. Nah, kita memperhatikan di ayat yang kedua, di mana dikatakan di sini bahwa Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Ya. Seorang kusta ini datang approach kepada Tuhan Yesus, dan dia mau Yesus jamah dia, sembuhkan dia secara medis dan secara upacara supaya dia jadi tahir. Ya. Di mana dikatakan to be clean, ya, menjadi tahir. Ya. Ini sesuatu permohonan dari orang kusta ini supaya dia bisa kembali ke keluarganya. Kita tidak tahu sudah berapa lama dia harus keluar dari rumah. Seorang kusta, dia tidak bisa tinggal di rumah, dia harus ada di komunitas orang-orang yang berkumpul semua penyakit kusta. Ya. Dia sudah cukup lama keluar dari rumahnya. Dan juga di desanya, di kampungnya. Dan dia tidak
sebut tentang penyakit dia, tapi dia minta Tuhan untuk jamah dia supaya dia bisa jadi tahir. Nah, supaya kalau dia sudah jadi tahir, dia bisa kembali ke rumah atau familinya, ya, dan dia di welcome back, ya, diterima, ya, dalam secara komunitas orang-orang Israel, dan juga dia disembuhkan. Nah, dia juga mengekspresi tentang secara keberaniannya, tentang imannya, supaya dia dapat kesembuhan. Dan ini suatu permohonan yang dari dia untuk datang kepada Tuhan, supaya dia datang dengan penuh dengan rendah hati. Dan memang seorang kusta ini kita lihat, dia cukup berani. Dia ambil risiko datang kepada Tuhan. Dia dekatin sama Tuhan Yesus. Dan dia mengakui bahwa Yesus bisa sembuhkan dia jika Yesus mau. Nah, kita pelajari di sini bahwa keadaan orang kusta ini, ya, orang kusta ini ada dalam situasi yang sangat putus asa. Saudara, kita lihat bahwa di mana dia secara desperate, putus asa. Nombor satu secara fisik, nombor dua secara sosial, nombor tiga secara kerohanian. Secara fisik kita lihat bahwa tubuhnya dan wajahnya itu tidak terbentuk. Ya. Dia harus bungkus supaya orang tidak lihat dan tidak takut dengan penyakitnya. Dia datang seperti orang yang secara tubuhnya dan mukanya dibungkus. Ya. Nombor dua secara sosial. Ya. Dia diasing, dikunci dari orang lain. Dia tidak bisa dekating kepada orangnya. Dia tidak bisa kembali ke rumahnya. Dia harus keluar dari rumahnya. Ya, kita lihat bagaimana kesedihannya. Nombor tiga secara kerohaniannya atau spiritual. Dia tidak bisa mengikuti secara agama komunitasnya, ya. Dan kita lihat ini membuat orang kusta sangat putus asa. Nah, kita bisa belajar di sini, di mana orang kusta ini datang kepada Tuhan Yesus, dia sujud menyembah Yesus, percaya bahwa Yesus akan sembuhkan dia. Dan orang kusta ini datang penuh dengan iman. Ya. Apakah kita mau datang kepada Tuhan? Mengikuti contoh seperti orang kusta ini? Sudah, kalau dalam kebutuhan, datang kepada Tuhan. Sujud di hadapan dia. Minta permohonan dari Yesus. Saya percaya bahwa Yesus punya belas kasihan untuk kita semua. Nombor dua, kita akan lihat bahwa Yesus menunjuk belas kasihan dan dia bisa sembuhkan orang kusta ini. Dia bisa sembuhkan dia. Di ayat ketiga, saudara, kita baca di sini bahwa lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Saudara, luar biasa. Di mana Yesus langsung jawab, "Aku mau, aku mau." Matius berbicara kepada kita semua bahwa di mana orang kusta ini approach Yesus melalui imannya dalam kebutuhannya. Dan Yesus langsung ulurkan tangannya dan jamah dia. Itu sangatnya luar biasa. Saudara, saya percaya hari ini di mana kita datang kepada Tuhan dan kita dengar suara Tuhan dan dikatakan, "Aku mau menolong anakku." Saudara, kita bisa lihat sesuatu gambaran yang sangat luar biasa pada waktu dia datang, orang kusta ini datang kepada Yesus. Pada waktu itu
Tidak ada orang mau dekatin sama orang kusta dan tidak ada orang mau jamah orang kusta. Mereka takut. Ya. Dan kita bisa bayangkan saja, ya, di mana ada orang berkumpul di situ dan orang kusta itu tiba-tiba datang kepada Tuhan dan minta pertolongan dari Yesus. Dan apa yang terjadi saat ini? Kita bisa rasakan bahwa banyak orang semua kaget, ya, takut, ya, dan tiba-tiba orang kusta ini muncul, ya. Tapi saat itu bahwa Yesus datang kepada dia dan Yesus jamah dia. Kita bisa bayangkan saja, banyak orang itu bisa kata, oh, ya, sesuatu yang mereka kaget. Kita lihat di sini, mengapa Yesus menunjuk belas kasihnya kepada orang kusta ini. Saudara, kita bisa baca di Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13. Yesus juga sembuh orang hanya dengan satu kata, di mana orang itu tidak ada di tempat, jaraknya jauh. Ya. Dan dia bisa hanya katakan kepada orang kusta ini sembuh. Tapi dia tidak. Dia datang dan dia jamah orang kusta ini. Sangat luar biasa. Dan kita lihat bahwa banyak orang coba menghindari orang kusta ini. Tapi Yesus datang dan jamah dia. Ya. Kenapa? Suatu alasan, Yesus mengasihi dia. Yesus mengasihi dia. Dan kita bisa lihat di Injil Markus, ya, Injil Markus pasal 1 ayat 41, yang dikatakan di sini bahwa maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia menulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkatanya kepada, aku mau, jadilah engkau tahir. Yesus jamah dia. Yesus tergerak. Kita lihat bahwa Injil Markus tulis dengan cerita ini juga. Ya, sudah bisa baca di Injil Markus. Kita lihat bahwa satu gambaran di mana Markus menulis sesuatu yang katakan bahwa maka Yesus tergeraklah hatinya. Dia menunjuk belas kasihnya. Saudara, hari ini Yesus juga sama. Di mana dia tunjuk belas kasihnya, Yesus tergerak hatinya kepada orang kusta ini. Yesus tidak pernah berubah. Yesus tidak pernah berubah. Saya percaya di mana kita datang kepada Tuhan, kita tahu bagaimana setiap tangisan kita kepada Tuhan, Yesus mengerti. Hati Yesus tergerak. Hati Yesus menunjuk belas kasihan kepada kita. Poin yang ketiga, Yesus memahami situasi orang kusta. Ya. Di ayat kedua kita lihat di sini, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahdirkan aku. Saudara, kita lihat di sini, orang kusta itu sujud dan menyembah Yesus, menyembah dia. Dia datang, dia mengakui dengan dua hal di sini. Dua poin di sini melalui imannya kepada Yesus. Nombor satu, kita bisa lihat bahwa dia mengakui Yesus sebagai Tuhan. Di mana seorang kusta ini datang, dia sujud menyembah dia. Dan dia tahu bahwa Yesus punya kuasa untuk sembuhkan dia. Ya. Dan dia memberitahu Yesus bahwa dia perlu Yesus jamah dia supaya dia bisa menjadi tahir. Ya. Dan orang kusta ini punya confident tentang kuasa Tuhan. Nombor dua, orang kusta ini menunjuk dengan hati yang rendah hati. Dia datang berendahkan hati. Dan dia membawa permohonannya kepada Tuhan dengan perspektif yang benar. Tuhan,
jika engkau mau, atau bahasa Inggeris katakan Lord, if you are willing. Ya. Dia tidak tuntut kepada Tuhan bahwa sembuhkan dia, tapi dia hanya membawa permohonannya. Dia mengerti bahwa Yesus tidak hutang dengan kesehatannya. Tapi seorang kusta ini dia datang dengan rendah hati, membawa semua permohonan ini kepada dia. Dan kita tahu bahwa dia punya sikap yang benar dan datang kepada Yesus. Mengapa Yesus mengerti tentang orang kusta ini? Saudara, kita lihat. Seorang kusta ini punya penderitaan secara fisik yang kelainannya. Tidak begitu mudah pada waktu itu seorang kusta. Kita lihat bagaimana dia menderita. Untuk kembali kepada komunitasnya dan teman-temannya dan keluarganya, dia harus membuktikan dirinya bahwa dia sembuh. Penyembuhan penyakit adalah hanya mujizat untuk orang kusta ini. Pada waktu saat itu, orang kusta ini datang kepada Tuhan. Yesus mengerti tentang orang kusta ini. Dan itu sebabnya dia tergeraklah hatinya. Kita lihat bahwa Yesus katakan, I am willing. Aku mau, dan jadilah tahir. Dan kita lihat bahwa di mana Yesus jamah dia sangat luar biasa. Di mana Injil Matius yang tertulis di sini bahwa Yesus sembuhkan orang kusta ini dengan hatinya yang belas kasihan. Dia menunjuk belas kasihan di dia jamah orang kusta ini. Nah, kita akan lihat di sini bahwa suatu contoh, ya. Seorang kusta ini harus terpaksa keluar dari rumah, dari desa, kota, dan penyakit ini sangat bahaya. Dan dia tidak bisa kembali, dia tidak bisa ketemu orang. Dan dia bisa keluar beberapa tahun. Nah, itu sebabnya Yesus mengerti hati orang kusta ini. Sudah pada hari ini, sudah punya banyak problem, banyak penggumulan. Satu hal, saudara, datanglah kepada Tuhan, sujud di hadapannya, datang kepada Tuhan, mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya bahwa Yesus bisa menunjuk belas kasihan kepada orang kusta ini. Yesus juga boleh menunjuk belas kasihan kepada kita. Orang kusta ini dia tidak ragu-ragu. Dan dia percaya bahwa Yesus bisa sembuhkan dia. Dan kita lihat saat ini, Yesus akan juga menolong kita. Dalam kesimpulan, di mana kita akan lihat bahwa Yesus menunjuk kasih-Nya dan kuasa-Nya kepada orang yang dalam kebutuhan. Bahwa di mana Yesus menunjuk kasih-Nya kepada orang kusta ini, hari ini Yesus juga tahu, dia mengerti kita yang rasa luka, sakit hati, kita secaranya tersisih atau lonely, ya. Dan dengan hal yang lain yang kita bergumul, ya. Datang kepada Tuhan. Percayalah, Yesus akan pasti menolong setiap anaknya.
Kita bisa belajar di sini. Dalam aplikasi. 3 hal yang kita bisa belajar. Orang kusta ini datang kepada Yesus. Dia datang, dia percaya. Nomor 2, dia berlutut di hadapan Tuhan. Karena dia percaya bahwa Tuhan akan pasti jawab doanya. Dia datang dengan rendah hati. Nomor 3, dia bawa permohonannya, request kepada Tuhan. Saudara, saya memberi 3 pertanyaan diskusi buat saudara pada hari ini. Ya, sudah bisa renungkan. Nomor 1, pertanyaan diskusi yang pertama adalah Yesus menerima siapa saja kepadanya yang datang dengan iman yang tulus. Saudara, ingat Yesus akan menerima siapa saja kalau kita datang kepada Tuhan dengan tulus hati kita. Nomor 2, ketika kita datang kepada Yesus dengan rendah hati, Yesus pasti senang menerima kita. Kita harus datang seperti orang kusta ini dengan rendah hati. Nomor 3, Yesus menyentuh orang kusta, menunjukkan kepada kita sesuatu tentang belas kasihan Tuhan kita. Hari ini, mari kita datanglah kepada Tuhan. Karena Dia adalah Juru Selamat yang penuh belas kasihan dan memahami apa yang telah kita mengalami. Saudara, Yesus bisa mengerti orang kusta. Yesus juga akan mengerti tentang keadaan kita. Jadi datang dengan rendah hati. Mari saudara, percayalah bahwa Yesus akan pasti menolong kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, Engkau akan menolong setiap anak-Mu dalam kebutuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan yang Juru Selamat yang selalu mengerti keadaan kita. Bapa, hari ini setiap anak-anak-Mu yang datang kepada Engkau minta pertolongan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu memberi jawaban kepada mereka. Engkau akan pasti menolong setiap anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk mendengar setiap doa-doa anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh
persembahan adalah salah satu bagian worship yang boleh kita beri untuk Tuhan. Jika kita memberi, maka kita juga akan diberkati. Untuk persembahan, saudara bisa scan di QR code yang sudah tersedia. Dan jika saudara ada permohonan doa, saudara bisa scan QR code yang berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.